Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam conference IIUCP ini penelitian kami berjudul Regulasi Emosi dan Konflik Peran Pekerjaan dan Keluarga pada Ibu yang Bekerja Semasa Pandemi COVID-19. Penelitian ini telah kami laksanakan bersama dengan Saudari Alvina Yolanda Hanifa dari Universitas Islam Indonesia. Jadi penelitian ini berawal dari latar belakang di mana bahwasanya kita melihat adanya tuntutan peran yang terjadi pada pekerjaan dan keluarga yang memicu terjadinya konflik peran pada ibu yang bekerja. Terkhususnya apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami menemukan banyak ibu yang harus memerankan pekerjaan dari rumah dan juga kadang bekerja di kantor begitu. Nah, sehingga transisi ini menimbul transisi ini terkait dengan working from home begitu juga menjadikan batasan pekerjaan itu menjadi tidak jelas. Nah, sehingga menimbulkan konflik peran pada ibu itu semakin kuat begitu. Nah, konflik peran ini terjadi sebagai respon individu terhadap stres akibat kelelahan emosional. Karena itu, menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan keluarga perlu untuk dilakukan karena berpengaruh terhadap kinerja individu, dan hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan yang signifikan antara keseimbangan peran terhadap kinerja individu. Nah, perubahan yang terjadi karena dampak COVID-19 ini, tuntutan dari keluarga, serta otonomi kerja yang tinggi dapat berpengaruh pada kesejahteraan individu. Ketegangan akibat kecemasan dan penekanan emosi di masa pandemi mengganggu kinerja individu, dan bahkan menurunnya partisipasi pada keluarga, keluhan somatik, dan berkurangnya pemenuhan kebutuhan psikologis. Nah, kita bisa melihat bahwa adanya kurang sumber daya internal pada individu memicu kontrol yang buruk dan berpengaruh pada pengungkapan emosi dan perilaku individu dalam pekerjaan maupun keluarga. Sehingga dirasakan bahwa regulasi emosi ini dapat membantu mengurangi dampak dari kondisi kerja yang berlebihan, namun belum mampu untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Nah, regulasi yang efektif ini dipandang tidak hanya berkaitan dengan berbagai manfaat kesehatan maupun sosial psikologis, namun juga membantu individu yang bekerja untuk mengelola banyak tantangan terkait dengan pekerjaan dan karir. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk mengenali regulasi emosi dalam menghadapi konflik yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara regulasi emosi dan konflik peran antara pekerjaan dan keluarga pada ibu yang bekerja di beberapa perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti yang diketahui bahwa work family conflict ini didefinisikan sebagai konflik yang terjadi antara pekerjaan dan keluarga di mana partisipasi individu pada salah satu peran mengganggu peran yang lain akibat tuntutan energi dan waktu yang dikerahkan. Nah, work family conflict ini memiliki dua arah, yaitu adalah work to family conflict dan family to work conflict. Kalau work to family conflict adalah konflik di mana waktu dan ketegangan yang terjadi akibat peran individu dalam bekerja dapat mengganggu tanggung jawab individu dalam berkeluarga. Sebaliknya, family to work conflict adalah bentuk konflik peran di mana terjadi ketegangan akibat dari tanggung jawab individu dalam keluarga yang mengganggu partisipasi individu dalam pekerjaan. Nah, konflik work family conflict ini memiliki tiga dimensi, yaitu adalah konflik berbasis waktu, konflik berbasis ketegangan, dan konflik berbasis perilaku. Kalau konflik berbasis waktu ini memiliki indikasi seperti jam kerja yang berlebihan, jam lembur, shift, dan juga jadwal kerja dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan konflik berbasis ketegangan meliputi stresor seperti kecemasan, depresi, apatis, mudah tersinggung, dan mengalami kesulitan untuk menjalani kedua peran baik di keluarga ataupun di pekerjaan. Sedangkan konflik perilaku ditunjukkan dengan perilaku individu yang dilakukan suatu peran tidak sesuai dengan yang diterapkan pada peran yang lainnya. Nah,
Menurut penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi work-family conflict, yaitu adalah faktor situasional dan disposisional. Secara khusus dalam penelitian ini kita menyoroti faktor disposisional yang berhubungan dengan perbedaan individu berdasarkan pada kepribadian yang dimiliki ketika berhadapan dengan konflik tertentu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi work-family conflict itu adalah regulasi emosi. Ditemukan oleh Halperin, Zimmerman, dan Gross mengungkapkan bahwa regulasi emosi adalah pengaturan emosi yang dilakukan individu ketika berada dalam situasi yang emosional, sehingga individu dapat mengubah situasi maupun dampak emosionalnya dengan penerapan strategi yang tepat. Menurut Gross dan John, regulasi emosi ini memiliki dua aspek, yaitu adalah cognitive appraisal dan expression suppression, di mana cognitive appraisal didefinisikan sebagai upaya individu berpikir berbeda tentang situasi tertentu ataupun memiliki pemaknaan yang baru sehingga berpengaruh terhadap emosi yang akan ditunjukkan. Sedangkan expression suppression itu adalah perilaku individu hanya menunjukkan perilaku yang tampak tanpa memperlihatkan keadaan emosi yang sebenarnya. Nah, menurut penelitian ini kami lakukan terhadap ibu, karakteristik partisipan adalah seorang ibu, baik yang telah melahirkan atau belum, tidak ada kriteria khusus untuk proses pekerjaan karena semuanya bekerja sebagai untuk posisi staff dan usianya 18 sampai dengan 65 tahun. Dan alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur regulasi emosi adalah menggunakan ERQ, diadaptasi dari Priest, Becerra, dan Robinson, dan Gross, yang terdiri dari 10 item, di mana reliabilitasnya adalah 0,938, sehingga memiliki konsistensi yang baik sebagai alat ukur penelitian. Sedangkan untuk alat ukur work-family conflict diukur dengan work-family conflict scale yang dikembangkan oleh Carlson, Kekmar, dan Williams, terdiri dari 18 item, dan memiliki Cronbach alpha, reliabilitasnya sebesar 0,853, sehingga juga dipandang sebagai alat ukur yang reliable untuk penelitian ini. Kita dapati dari deskripsi penelitiannya bahwa di sini sejumlah 142 partisipan yang telah terlibat dalam penelitian ini, di mana sebagian besar mereka memiliki regulasi emosi di tingkat yang sedang, sedangkan work-family conflict-nya itu juga termasuk yang sedang, sehingga dapat kita ketahui bahwa memang penelitian ini partisipan memiliki masalah work-family conflict dan juga regulasi emosi. Nah, kami melakukan uji beda terhadap perbedaan antara regulasi emosi pada partisipan dewasa muda dan akhir, dan juga work-family conflict pada partisipan usia dewasa muda dan akhir. Dari tabel di sini dapat diketahui bahwa kedua variabel tidak ada perbedaan regulasi emosi maupun work-family conflict pada range usia ibu yang bekerja sebagaimana yang tertera di dewasa muda ataupun di dewasa akhir. Selain itu juga ada uji beda regulasi emosi dan work-family conflict antara ibu yang memiliki anak tunggal atau 2 anak lebih. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan regulasi emosi maupun work-family conflict pada ibu yang bekerja ketika mereka memiliki anak tunggal ataupun lebih dari satu. Selanjutnya, uji beda yang dilakukan terhadap regulasi emosi dan work-family conflict pada partisipan yang memiliki anak usia infants dan adolescents. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan usia anak berpengaruh terhadap regulasi emosi yang ditunjukkan dengan signifikansi sebesar 0,008, sementara pada work-family conflict perbedaan usia anak tidak berpengaruh terhadap work-family conflict pada ibu kerja, di mana hal ini ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih dari 0,05 atau dalam hal ini ada sebesar 0,308. Dan uji beda pada ibu generasi sandwich dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara generasi sandwich dan bukan generasi sandwich tidak berpengaruh pada regulasi emosi ibu yang bekerja. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa pada penelitian ini data kedua variabel terdistribusi tidak normal, dan kita dapat melihat pada analisis hipotesis, kita dapat melihat bahwasanya hubungan antara regulasi emosi dan work-family conflict
menunjukkan adanya korelasi dengan signifikansi 0,0 sehingga hipotesisnya diterima. Sedangkan untuk korelasi regulasi emosi dan work to family conflict juga memiliki hubungan yang signifikan sehingga hipotesisnya dapat diterima, sedangkan regulasi emosi dengan family to work conflict pada penelitian ini memiliki signifikansi 0,9 sehingga pada penelitian ini ditolak, hipotesisnya ditolak. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasanya terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan work-family conflict dan regulasi emosi dengan work-to-family conflict. Nah, penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alam, yang menyebutkan bahwa konflik peran yang terjadi pada transisi pekerjaan ke keluarga dapat ditekan dengan menerapkan strategi regulasi emosi yang tepat, sehingga berdampak pada kepuasan individu terhadap pekerjaan maupun kepada pasangannya. Senada dengan Alam, Divendorf juga menyebutkan bahwa strategi regulasi emosi dapat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan emosi di tempat kerja, dan juga Donoso menunjukkan bahwa individu yang memiliki kemampuan regulasi yang tinggi akan memiliki motivasi di tempat kerja yang tinggi pula dan memiliki kesejahteraan yang baik di dalam keluarga. Nah, demikian penelitian yang dapat kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan work-family conflict, dan juga adanya hubungan antara regulasi emosi dengan work-to-family conflict dalam penelitian ini. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari kami, tim peneliti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.